Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'd. Lagi ya berjumpa bersama saya pada permasalahan ilmu mawaris, ilmu tentang pembagian harta warisan. Pada video sebelumnya kita sudah membahas ya permasalahan kakek dengan ikhwah kalau tidak ada ahli waris. Kalau tidak ada yang ditinggalkan itu salah satu ahli waris yang sudah ada bagian pastinya. Misalnya seseorang meninggalkan jaddun, kemudian akhun syakik misalnya, dan di sana tidak ada yang ditinggalkan satupun ahli waris yang memiliki bagian pasti, semisal ibu misalnya, atau istri, atau suami ya, atau bintun ya, putri dan lain sebagainya yang memiliki bagian pasti. Yang ditinggalkan hanya ada ikhwah dengan kakek saja gitu. Maka di sini kemarin kita katakan ya, di situ ada dua metode ya. Pertama kita kasih metode muqasamah ya, bagi rata. Kemudian yang kedua adalah sulusun minal baki, bukan sulusun min jami'il mal, sepertiga dari keseluruhan harta, bukan sepertiga dari sisa harta. Nah, kemudian juga di video sebelumnya itu saya buat contoh di sana muqasamah itu saya buat lebih ya, pada kasus kemarin itu yang sebut contoh itu saya buat muqasamah lebih menguntungkan. Sebenarnya tidak selamanya muqasamah itu lebih menguntungkan ya. Bisa saja nanti sepertiga itu lebih menguntungkan daripada muqasamah, atau bisa saja nanti sama-sama hasilnya sama gitu. Dilakukan metode muqasamah sama hasilnya, kemudian juga sepertiga juga sama hasilnya gitu. Jadi tidak selamanya muqasamah itu lebih besar, ataupun tidak selamanya bagi rata itu lebih besar bagiannya hasilnya daripada sepertiga. Bisa jadi kebalikannya. Oke, pada hari ini insya Allah kita akan membahas tentang masalah ikhwah dengan kakek juga, kakek dengan ikhwah, kakek dengan saudara. Dan di sana ada ahli waris yang ditinggalkan, di mana ahli waris ini salah satu ahli waris yang memiliki bagian pasti ya. Misalnya seseorang meninggalkan istri misalnya, kemudian meninggalkan kakek dan meninggalkan saudara kandung misalnya. Maka di sini kan kasus ini diantara mereka yang ditinggalkan itu ada salah satu ahli waris yang memiliki bagian pasti kecuali kakek tadi, yaitu si istri tadi. Maka di sini kita ada lagi metode yang baru ya, seperti itu. Oke, kalau kemarin ada dua metode ya, ikhwah dengan kakek, saudara dengan kakek, dan tidak ada ahli waris pemilik bagian pasti. Kalau ada ahli waris yang memiliki bagian pasti yang ditinggalkan, maka di sini kita kasih tiga metode. Ada tiga metode, dan itu disebutkan oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu ya. Kata beliau, kalau yang ditinggalkan itu di antara mereka ada ahli waris yang memiliki bagian pasti, bagian tertentu, maka si kakek itu kita kasih tiga metode ya. Pertama muqasamah bagi rata juga. Kemudian yang kedua sulusun minal baki, sepertiga dari sisa harta ya, bukan dari keseluruhan harta, sepertiga dari sisa harta gitu. Ketika misalnya si zaujahnya, si istrinya sudah mengambil bagiannya, maka sisanya itu nanti dibagikan kepada si kakek dan ikhwah. Nah, sepertiga minal baki. Kemudian yang terakhir sulusun min jami'il mal, 1/6, seperti itu. Saya ulangi, kita kasih ada tiga metode kata beliau, kata sahabat Nabi Zaid bin Sabit. Yang pertama muqasamah, kemudian yang kedua sepertiga sisa, kemudian yang terakhir 1/6 gitu. Supaya lebih jelas kita buat contoh. Kemudian juga saya harus sampaikan juga bahwa tiga metode ini tidak selamanya nanti muqasamah itu lebih menguntungkan. Bisa saja nanti sepertiga sisa lebih menguntungkan, atau 1/6 bahkan lebih menguntungkan, atau bisa saja nanti dalam sebuah kasus sepertiga dengan muqasamah, sepertiga dengan bagi rata sama hasilnya, atau sepertiga sama 1/6 sama hasilnya, atau tiga-tiganya sama hasilnya. Bisa saja nanti terjadi pada sebuah kasus, dan itu ada rumus-rumusnya seperti itu. Misalnya kalau dalam sebuah kasus ahli waris yang ditinggalkan, yang dia tadi memiliki bagian pasti, tidak sampai bagiannya setengah, maka nanti bisa saja nanti misalnya muqasamah sama dengan sepertiga sisa gitu. Itu ada rumus-rumusnya seperti itu. Nah, saya akan buat salah satu contoh ya, supaya kita lihat di sini apakah sama, di mana menguntungkan, apakah atau sama saja gitu.
contoh seseorang meninggalkan istri, meninggalkan istri, kemudian kakek, kemudian saudara kandung, satu orang misalnya. Oke, pertama kita akan buat terlebih dahulu metode yang muqasamah bagi rata. Maka di sini si istri pertama mendapatkan 1/4 dikarenakan tidak ada anak ya. Nah, untuk mengetahui bagian si kakek dan saudara kandung nanti, pada muqasamah itu kita bagikan dulu yang 1/4 ini. Maka di sini asal masalahnya adalah kemarin kita katakan kalau di sini dia sendiri ya yang memiliki bagian pasti ini, dia memiliki bagian pasti sendiri dia di sini, maka berarti penyebutnya itu adalah menjadi asal masalah, berarti 4. Nah, 4 dikalikan 1/4, 4 dibagi 4, 1 kali 1, 1, berarti bagian si istri adalah 1. Terus sisanya adalah 3. Ini masuk lagi pada masalah bab tashih ya, dimana ini kan jumlahnya 2 orang kan, kakek 1, saudara 1, berarti jumlah mereka berdua adalah 2 orang. Sedangkan 3 dibagi 2 itu tidak bisa seperti itu, dimana ini nanti alaqahnya ataupun hubungannya, bandingannya itu adalah dalam istilah mawaris dinamakan dengan bandingan tabayun ataupun mubayanah. Apa itu tabayun atau mubayanah? Dimana bagian besarnya ini tidak bisa dibagikan kepada bagian angka kecilnya, dan tidak ada angka lain yang bisa sama-sama dibagikan dua-duanya ini kepada angka tersebut gitu. Maka itu namanya alaqah ataupun perbandingan mubayanah seperti itu. Maka gimana caranya? 2 ini kita kalikan ke asal masalah dan ke semua nanti siham itu. 2 dikali 4, 2 dikali 4 adalah 8. Kemudian 2 dikali 1, 2 dikali 1 adalah 2. Kemudian 2 dikali 3, 6. Nah, kalau udah gini kan 6 dia, maka ini sudah bisa dibagikan kepada 2 orang ini. Berarti setiap satu orang nanti dari antara mereka, kakek dengan saudara kandung, itu ada satu orang mengambil 3. Kakek mengambil 3, kemudian saudara kandung mengambil 4 seperti itu. Ini masuk dalam bab tashih. Maka di sini kalau kita lakukan muqasamah ya, si kakek mendapatkan 3 seperti itu, dan saudara kandung mendapatkan 3. Nah, kita lihat nanti ini kalau muqasamahnya bagi rata ya, muqasamah bagi rata, ingat di sini kakek 3, saudara kandung 3. Nanti kita lihat apakah kalau untuk 1/3 atau 1/6 di mana lebih menguntungkan untuk si kakek. Apakah muqasamah atau 1/3 baki atau 1/6. Ingat kalau muqasamah kita tulis 3 di sini biar lebih diingat. Sekarang kita buat metode yang kedua, yaitu 1/3, 1/3 sisa. Sebelumnya 1/3 sisa itu sama seperti masalah yang saya singgung pada video sebelumnya, yaitu Omariyatain ya, dimana satu kasus berkumpul istri ataupun suami berkumpul dengan ibu dan ayah, maka si ibu itu akan mengambil 1/3 sisa gitu, dimana nanti misalnya zaujah ini kan, ini istri, misalnya istri kan, kemudian ibu, kemudian ayah. Ini masalah umuriyatin ya. Nah, istri kan mengambil 1/4 gitu kan. Nah, kemudian si ibu mengambil 1/3 sisa. Nah, kemudian ini nanti siapa si ibu ini nanti mengambil bagian ketika si istri sudah mengambil bagiannya. Maka di sini adalah asal masalahnya 12 ya. Berarti 12 dibagi 4, 3 kali 1 adalah 3. Berarti bagian si istri 3.
12 dikurang 3, 9. Maka itulah sisa tadi. 9 itu ya. Ini dikalikan ke 1/3. 9 dibagi 3 adalah 3 kali 1 3. Berarti di sini ibu mendapatkan 3. Nah, maksud daripada sulusul baki itu yaitu di mana nanti yang dikalikan kepada si ibu ini yaitu hasil dari ketika si istri sudah mengambil bagiannya yaitu 3 tadi kan, dan 12 ini dikurangi 3, oke, sisanya 9. Maka 9 ini dikalikan kepada 1/3. Itulah maksud daripada sulusul baki, seperti itu, 1/3 sisa gitu. Ini dia maksud daripada 1/3 sisa. Oke. Nah, kembali ke masalah yang tadi, yaitu masalah ikhwah tadi. Di sini kan kita memakai metode 1/3 sisa ya, dari sisa harta. Si istri mendapatkan 1/4 tetap dikarenakan tidak ada barang waris, dikarenakan tidak ada anak. Kemudian si kakek di sini yaitu mendapatkan 1/3 sisa. Kemudian ini asobah sisa. Maka kita cari asal masalahnya dulu, KPK-nya, supaya kita tahu nanti bagiannya. Di sini KPK-nya berapa? Sebenarnya cara mencari KPK itu kita lihat di sini bilangan yang bisa dibagikan kepada dua penyebut ini, 3 dengan 4, dan itu bilangan yang paling terkecil. Kalau 24 kan itu bisa juga dibagikan kepada 4 dan 3 kan, tetapi masih ada yang lebih kecil dari 24 yaitu 12. Maka 12 lah yang menjadi asal masalahnya. Oke, 12 dibagi 4 sama dengan 3 dikali 1, 3 ya, 3 kali 1 3, berarti untuk si istri 3. Oke. Karena ini kita bilang tadi sulusul minal baki 1/3 sisa, maka kurangi dulu 12 dikurang 3 yaitu 9. Hasilnya adalah 9 ya kan. 12 dikurang 3 adalah 9. Oke. Nah, 9 ini dikalikan ke 1/3, berarti 9 dibagi 3, 3 kali 1 3. Nah, berarti berapa sisanya? Sisanya berarti 6 lagi. Ya, berarti si saudara kandung mengambil sisanya itu 6. Kemudian di sini si kakek dapat 3. Nah, sama hasilnya kan. Tadi muqasamah itu dia dapat 3 juga. Di sini kakek juga dapat 3 pada masalah metode 1/3 sisa. Berarti hasilnya sama. Oke. Coba kita buat yang Yang terakhir yaitu 1/6. Oke. Istri mendapatkan 1/4. Ingat ya, tetap kasus yang sama supaya nanti kita tahu perbandingannya. Istri mendapatkan 1/4, kakek di sini kita memakai metode yang 1/6 biasa. Oke. Berarti ini tetap sisa asobah. Oke. Cari asal masalahnya. Berarti di sini yang bisa dibagikan kepada 2 ini 4 dengan 6, yang terkecil angka terkecil yaitu 12 kan. Maka 12 lah yang menjadi asal masalahnya. Kemudian 12 kalikan kedua-duanya. 12 dibagi 4, 3 kali 1 3. Oke, 12 dibagi 6 2 kali 1 2. Berarti sisanya berapa? 7. 3 5 tambah 7 12 kan. Berarti untuk metode 1/6 si kakak lebih mengambil sedikit, artinya tidak sama dengan 2 metode pertama tadi. Kalau tadi muqasamah dengan sulusul minal baki, kalau tadi muqasamah bagi rata dengan 1/3, itu hasilnya sama, 3 dengan 3, 3 sama 3 ya. Tetapi kalau kita menggunakan 1/6, di sini hasilnya si kakek mengambil 2, artinya lebih sedikit daripada muqasamah dan 1/3. Maka untuk kasus ini si kakek itu boleh memilih di antara yang 2 ini, di antara muqasamah dengan 1/3 baki tadi, 1/3 sisa. Sebenarnya tujuan daripada semua ini adalah gimana caranya ini untuk menguntungkan si
kakek juga seperti itu, untuk mengambil si kakek mengambil keuntungan seperti itu. Inilah dia salah satu contoh kasusnya ya, seperti itu. Bisa nanti teman-teman itu kiaskan ke contoh-contoh yang lain ya. Dan ingat, tidak selamanya ya. Makanya ini kan coba bisa sama deh kan, mukasama dengan sepertiga baki. Sebagaimana saya katakan tadi, tidak selamanya mukasama itu lebih besar daripada sepertiga. Bisa saja sama dia, ya, bisa saja sama, bisa saja sepertiga lebih banyak, ya, atau bisa saja 1/6, ya. Itu tergantung kasusnya gitu, tergantung rumus-rumus. Itu ada rumus-rumusnya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya jumlah ikhwahnya gini, jumlah kepala ikhwahnya segini, kemudian bagian pasti yang diambil ahli waris pada sebuah kasus itu tidak sampai setengah misalnya, maka mukasama dengan sulus baki hasilnya gini gitu. Artinya apa? Pokoknya tidak selamanya mukasama lebih besar, tidak selamanya sulus baki lebih besar, tidak selamanya sulusun sepertiga itu lebih besar. Bisa saja kebalikannya gitu. Nah, itu dia. Ini bisa dikiaskan oleh teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.